Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Masya Allah, Allah kembali memberikan kesempatan ya syukur. Alhamdulillah, syukur kita haturkan ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kembali untuk kita belajar, meneruskan, melanjutkan kembali ya, belajar bersama kitab An-Nahwul Wadih. Ya, ini sudah beberapa minggu off ya. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan lagi untuk kita melanjutkan lagi ya perjalanan An-Nahwul Wadih yang alhamdulillah sudah sampai di jilid yang ketiga ini. Ya, Masya Allah. Nah, ini ya, jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah judul kitabnya An-Nahwul Wadih fi Qawaidil Lughatil Arabiyyah. Yang mana ini sebetulnya untuk marhalah ibtidaiyah, ya, namun tidak masalah. Meskipun sudah lulus SMA pun, kalau misalnya masih ingin belajar, ya belum pernah belajar, kemudian masih ingin belajar, atau mungkin sebelumnya sudah pernah belajar tapi belum begitu paham, kemudian mau semakin ingin mendalami, maka tidak ada masalah, ya tidak ada kata terlambat. Ya, karena ini untuk marhalah ibtidaiyah, maka ya insya Allah ini lebih mudah ya untuk bisa dipahami bagi orang yang sudah lulus dari marhalah ibtidaiyah, sudah lulus SD, insya Allah lebih mudah ya insya Allah. Karena memang ini kan sebetulnya didesain untuk anak-anak ya. Ya, jadi ya insya Allah ini termasuk buku nahwu yang mudah ya, ya insya Allah bagi pemula. Ya. Baik, langsung saja kita mulai pada bab yang pertama ya. Bismillah, barakatillah. Bismillah. Nah, jadi judul yang pertama di jilid yang ketiga ini adalah al-mubtada wal khabar wa tatabuquhuma. Mubtada dan khabar dan kesamaan ya, atau kecocokan antara mubtada dan juga khabar. Jadi biasanya seperti itu, khobar itu akan mencocokkan dirinya dengan si mubtada. Nah, meskipun nanti suatu saat teman-teman ya akan menemukan, oh, kok ternyata khobar nggak mesti sama ya, nggak mesti cocok ya dengan mubtada ya, nanti tapi ya, karena sekarang kita di masa jadi ini masih dasar ya sebetulnya gitu, meskipun dasarnya sudah agak sedikit tinggi ya daripada jilid yang pertama dan juga jilid yang kedua. Akan tapi ini hitungannya masih dasar ya. Jadi sebetulnya masih dasar dan di sini tidak diajarkan juga bagaimana menurut ulama nahwu A, bagaimana menurut ulama nahwu B, kan tidak dijelaskan juga. Jadi ini masih sangat dasar sehingga nanti misalnya teman-teman kok menemukan di luar sana atau di buku yang lain yang lebih tinggi ya ininya apa pembelajarannya, ilmu yang di dalam buku itu kok lebih tinggi lagi. Nah, maka ya itu tidak masalah. Ini saya sudah berikan mukadimah ya bahwasanya ini adalah dasar, ini adalah fondasi. Ya, nanti kok misalnya menemukan yang lain daripada yang ini, maka itu adalah ilmu yang baru sebagai upgrade daripada ilmu yang ada di Nahwati ini. Ya, nanti insya Allah akan menemukan ya. Namun di sini kita akan temukan bahwasanya khobar itu selalu mengikuti si mubtada. Nah, apa saja yang diikuti oleh khobar ya, apa saja yang diikuti si khobar itu ya terhadap si mubtada ya. Maka ini ya ada di beberapa contoh. Langsung kepada al-amtilah. An-namiru syarisun. An-namiru harimau itu, syarisun buas. Al-kalbu alifun, al-kalbu anjing itu, alifun jinak. An-najmu lami'un, an-najmu bintang itu, lami'un bersinar. Al-battatu sabihatun, al-battatu bebek itu, sabihatun berenang. Zainabu muti'atun, Zainab itu muti'ah, anak yang taat atau wanita yang taat. Al-madinatu amiratun, al-madinatu kota itu, amiratun rame atau penuh dengan penduduk. Ya. At-tilmidani hadirani, at-tilmidani dua murid itu, hadirani kedua-duanya hadir. Al-kitabani jadidani, al-kitabani buku itu dua-duanya jadidani baru. Al-khafirani
dua penjaga itu. Ya, khafir artinya adalah haris. Al-khafirani, dua penjaga itu, sahirani, tidak tidur di malam hari. Dua-duanya, ya. Al-bintani, dua anak perempuan itu, mujtahidatani, dua-duanya rajin. Al-hadiqatani, muthmiratani, al-hadiqatani, dua taman itu, muthmiratani, keduanya berbuah. Jadi di dalamnya ada banyak buah. Al-hujuratani wasi'atani, al-hujuratani, dua ruangan itu atau dua kamar itu, wasi'atani, sama-sama luas. Al-muhsinuna mamduhuna, al-muhsinuna, orang-orang yang baik itu, ya. Mamduhuna, semuanya dipuji. At-talamidu adkiya'u, at-talamidu, murid-murid itu semuanya adkiya'u, pandai-pandai. Al-kusala mu'aqabuna, al-kusala, orang-orang yang malas itu, mu'aqabuna, semuanya mendapatkan hukuman. As-sayyidatu muhadzabatun, as-sayyidatu, para para perempuan-perempuan itu, nyonya-nyonya itu, ya. As-sayyidatu, nyonya-nyonya itu, muhadzabatun, semuanya itu sopan, ya, atau terdidik, ya, memiliki adab. Nah, asyajaratu muriqatun au muriqatun. Jadi di sini asyajarat, pohon-pohon itu, muriqat artinya adalah berdaun. Nah, di sini muriqat bisa digunakan atau muriqatun juga boleh. Asyajaratu muriqat atau asyajaratu muriqah boleh, ya. Au artinya au atau, ya. Al-qusuru, istana-istana itu aliyatun, tinggi. Al-qusuru aliyatun au aliyatun. Al-qusuru aliyat bisa. Al-qusuru aliyah bisa. Artinya sama-sama, yaitu tinggi. Ya. Baiklah. Kita sekarang coba untuk apa? Nah, sebelum kita ke bahat, ya, saya coba jelaskan di sini, ya, yang bisa dijadikan sebagai pendahuluan atau pembukaan, ya, sebelum kita ke bahat dan juga kawan. Ya, di sini kita lihat, ya, an-namiru ini adalah mubtada, ya, syarisun adalah khobarnya. Ya. Di contoh yang pertama ini teman-teman bisa lihat, ya, an-namiru adalah mubtada, yang mana kita lihat an-namir, al-kalb, an-najm, semuanya adalah apa? Mudzakkar, ya. Semuanya mudzakkar, ya. Ya kan? Jadi tidak ada tak marbutoh, ya, semuanya berarti ini adalah mudzakkar. Maka kemudian bagaimana bentuk si khobar? Bentuk si khobar mengikutinya, ya. Khobar pun demikian, syaris, alif, lam, ya, tidak kita temukan di sini juga adanya tak marbutoh, ya. Maka yang pertama, poin yang pertama di contoh yang pertama ini adalah bahwasanya khobar itu mengikuti mubtada dalam hal kemudzakaran, ya. Begitu juga dalam hal kemufradan. Mufrad satu, ya. Namir satu, kalab satu, najm satu, ya. Maka khobarnya pun demikian, satu satu satu. Mudzakkar mudzakkar mudzakkar, satu satu satu. Ya. Jadi apa? Khobar mengikuti mubtada dalam hal apa? Dalam hal kemudzakaran, juga dalam hal kemufradan. Nah, kemudian sekarang contoh yang kedua, ya, teman-teman bisa lihat di sini al-battatu, ada tak marbuta. Zainab juga kita ketahui bahwasanya Zainab ini adalah nama daripada seorang wanita, ya. Tidak mungkin seorang laki-laki bernama Zainab, ya, kecuali mungkin ada sesuatu yang terjadi sehingga orang tuanya menamainya yaitu laki-laki itu dengan Zainab misalnya, ya. Namun belum saya temukan. Nah, begitu juga dengan Al-Madinah. Al-Madinah di sini juga menggunakan tak marbutoh. Maka sudah bisa kita simpulkan bahwasanya ketiga contoh ini, ya, ini adalah muannats, ya, dan juga mufradah. Semuanya satu, Bapak satu, Zainab pun satu, Madinah pun yang dimaksud di sini adalah satu kata tersebut. Nah, maka selanjutnya di poin yang kedua atau di contoh yang kedua, di kelompok contoh yang kedua ini kita bisa simpulkan bahwasanya si khobar itu mengikuti mubtada dalam hal apa? Dalam hal kemuannatsan, juga dalam hal kemufradan lagi. Ya. Jadi ketika mubtadanya itu mufrad dan juga muannats, maka khobarnya pun demikian, mufrad dan juga muannats. Mufrad, ya, semuanya sabihah,
Ya, kita sudah belajar ya di jilid yang kedua, Nahwu Wadih jilid yang kedua, bagaimana itu mufrad, bagaimana itu musanna, dan bagaimana jamak sudah kita pelajari. Ya, paham ya insya Allah. Kemudian di contoh yang ketiga ya, at-tilmidani. Ya, ini ada alif di sini ya. Kitabanil alif juga, khafirani alif ya. Kita juga temukan alif di khobarnya hadirani, jadidani, sahirani. Maka sudah bisa disimpulkan ya bahwasanya khobar mengikuti mubtada ya dalam hal kemusanaan. Jadi ketika mubtadanya itu musanna atau dua, maka khobarnya juga harus dua. Paham? Ya, di sini dua-duanya menggunakan alif ya. Nah, ini juga mubtadanya ini mudzakkar. Mudzakkar mutanna. Maka khobarnya juga mudzakkar mutanna. Ya, begitu. Kemudian di kelompok yang keempat ini al-bintani, cewek atau cowok? Bintan ya, cewek ya, berarti ya. Hadikotan juga ini ada tak marbuto di sini, meskipun sekarang sudah tidak menjadi marbuto lagi karena sudah digabungkan dengan alif. Al-hujratan juga termasuk muannats ya. Kemudian muannats dan mutanna, muannats mutanna. Maka ketika sebuah mubtada itu muannats dan dia musanna ya dengan adanya tani, maka sama ya. Khobar pun demikian. Khobar pun juga mengikuti mubtada karena adanya apa tadi? Dua-duanya ada tani yang menjelaskan bahwasanya bahwasanya si mubtada tadi itu adalah musanna dan dia muannats, maka khobarnya pun demikian harus musanna dan juga muannats. Ya. Kemudian contoh yang kelima ini al-muhsinun ya, kita bisa lihat di sini adanya wawu dan nun ini menjelaskan bahwasanya isim ini adalah jamak mudzakkar salim ya. Jamak mudzakkar salim lil aqil, untuk orang yang berakal. Jadi kelima contoh ini semuanya adalah untuk yang berakal. Muhsinun, talamid, kusala, semuanya adalah orang-orang yang berakal. Semuanya adalah berakal ya. Jadi orang ini semuanya adalah orang ya. Sehingga khobarnya pun mengikuti ya. Dan khobarnya itu ya bisa menggunakan jamak mudzakkar salim minal aqil, bisa juga menggunakan jamak taksir. Asalkan jamak taksirnya pun harus dijamakkan. Ya, jadi ini yang ada di contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini teman-teman tidak melihat adanya wawu dan juga nun. Ya, tidak ya. Namun adzkiya itu adalah jamak daripada kata zaki yang artinya adalah pandai, cerdas. Zakiyun, zakiyani bisa dijamakkan ke adzkiya, bisa juga ke zakiyun. Nah, bisa. Jadi misalnya di sini at-talamidu adzkiyau bisa ya. Al-kusala juga misalnya al-kusala di sini dia sebagai jamak taksir, tidak mesti kemudian khobarnya itu jamak taksir, nggak mesti. Yang penting adalah khobarnya pun menunjukkan jamak lil akil. Ya, misalnya di sini dengan menggunakan wawu dan nun berarti jamak mudzakkar salim lil akil. Boleh. Ya, jadi tidak mesti ya. Misalnya di sini at-talamidu zakiyuna. Boleh atau tidak? Boleh. Meskipun talamid di sini jamak taksir, tidak mesti kemudian khabarnya itu harus jamak taksir seperti talamid, tidak mesti ya. Yang penting ya, yang penting ketika khabarnya itu adalah jamak akil, baik itu jamak mudzakkar salim ataupun juga jamak taksir, maka khobarnya pun juga harus mengikuti lil akil juga. Boleh menggunakan jamak mudzakkar salim, boleh juga menggunakan jamak taksir. Yang penting ya keduanya harus sama-sama lil akil. Paham ya? Nah, kemudian nomor 6, as-sayyidat muhadzabat. As-sayyidat nyonya-nyonya, yang nyonya-nyonya berarti kita ketahui bahwa nyonya-nyonya ini lil akil ya, berakal. Maka kita lihat di sini khobarnya tidak ada pilihan. Ya, khobarnya tidak ada pilihan.
yang ada hanya muhadzabat. Jadi harus kita samakan. Berbeda dengan asyajarat dan juga al-qusur. Asyajarat adalah pohon-pohon. Pohon berarti ghair akil, qusur juga ghair akil, ya. Karena di sini ghair akil, tidak berakal, maka kita boleh memilih apakah kita menggunakan jamak dengan akhiran alif dan ta, ya, yaitu jamak muannats salim, atau kita hanya menggunakan isim muannats saja. Nah, kita boleh memilih antara keduanya. Kapan? Jika mubtada'nya itu jamak muannats salim li ghair akil. Paham ya, insya Allah ya. Nah, kira-kira misalnya di sini asyajarat, kira-kira boleh nggak murikun? Nggak boleh. Nggak boleh murikun. Kenapa? Karena jamak mudzakkar salim itu hanya khusus untuk akil. Nah, sedangkan syajarat ghair akil. Sehingga tidak bisa kemudian kita memberikan khabar dengan bentuk jamak mudzakkar salim. Tidak boleh. Ya. Namun bolehnya adalah ini dua pilihan. Boleh menggunakan jamak muannats salim dengan akhiran alif dan ta, atau dengan isim muannats, ya, seperti yang ada di contoh yang kedua ini. Ya, isim muannats yang mufrad itu boleh. Jadi jamak yang ghair akil itu, ya, bisa disifati atau bisa diberikan sebuah khabar yang mana khabarnya itu muannats mufradah. Itu boleh. Ya. Semoga penjelasannya wadih ya, jelas. Baik, kita langsungkan ke al-bahat. Undur ilal mubtada fi kulli ta'ifah minal amthalati sabiqah. Coba teman-teman lihat kepada mubtada yang ada di contoh, ya. Di setiap contoh yang ada di contoh-contoh yang telah kita bahas tadi, ya, yang telah lalu. Wawazin, kemudian silahkan kalian bandingkan bainahu wa bainal khabar. Coba teman-teman bandingkan antara si mubtada yang ada di setiap contoh tersebut dan juga khabar-khabar yang ada di setiap contoh. Nah, tajid anal mubtada, maka teman-teman bisa mendapatkan, bisa menemukan anal mubtada, bahwasanya mubtada fi ta'if al-ula mufrad mudzakkar wa anal khabar kadzalik, ya. Jadi ini sama dengan yang saya jelaskan tadi, bahwasanya di kelompok yang pertama, ya, itu semua mubtada itu mufrad dan dia mudzakkar. Nah, maka khabarnya pun demikian. Kadzalik. Ya. Wa annahu fi taifah ats-tsaniyah mufrad muannats wa kadzalikal khabar. Lah kemudian di contoh yang kedua pun demikian, ya. Semua mubtada itu mereka itu semuanya adalah mufrad muannats. Wa kadzalikal khabar, maka khabarnya pun demikian. Wa idza nazarta ila ta'ifah ats-tsalitsah, dan ketika teman-teman melihat kepada kelompok contoh yang ketiga, ra'aital mubtada mutsanna mudzakkaran wa ra'aital khabar mithla, ya. Dan ketika teman-teman ada di contoh yang ketiga, maka teman-teman bisa melihat bahwasanya mubtada'nya di sana adalah mutsanna dan dia mudzakkar. Dan teman-teman menemukan bahwasanya khabar pun demikian, mutsanna mudzakkar dengan tambahan alif dan juga nun. Watajid fi taifah ar-rabi'ah kullan minal mubtada wal khabar mutsanna muannatsan. Kemudian di contoh yang keempat, mubtada dan khabar juga sama, yaitu mutsanna dan muannats, ya, yang mana diakhiri dengan tani, ya. Wa fi taifah al-khamisah tarul mubtada jama' mudzakkar aqil wal khabar kadzalik, ya kan? Jadi di contoh yang kelima, teman-teman pun bisa melihat bahwasanya mubtada dan juga khabar pun demikian, ya, sama, yaitu keduanya jamak mudzakkar yang mana untuk jamak mudzakkar tersebut adalah untuk akil, baik itu mudzakkar salim maupun taksir. Amma taifah as-sadisa, sedangkan di contoh yang keenam, fal mubtada fiha imma jamak muannats akil, ya, baik itu, ya, di contoh kelompok yang keenam, contoh yang pertama itu kan ada kata as-sayyidat, ya, itu adalah jamak muannats akil. Wa fi mithalina wa khabaruhu jamak muannats aqil aidan, maka ketika sebuah mubtada itu dia jamak muannats akil, ya, maka khabarnya pun juga harus demikian, jamak muannats akil juga. Jadi nggak boleh kemudian hanya menggunakan isim muannats mufrad, nggak boleh, ya. Wa imma jamak muannats salim li ghairil aqil au jamak taksir li ghairil aqil wa khabaru hadaini yajuzu an yakuna jamak muannats wa yajuzu an yakuna mufradan muannatsan. Nah, ini coba teman-teman
Saya jelaskan ini ya, jadi diperhatikan. Nah, sedangkan jamak muannats salim li ghairil akil ya. Jadi misalnya ada sebuah jamak muannats salim namun dia ghair akil. Ya, seperti apa? Seperti asyajarat ya. Au jamak taksir atau ada jamak taksir yang mana dia ghairil akil. Seperti apa? Seperti kutub atau yang ada di contoh tadi adalah kusur. Itu kan berarti jamak taksir tapi dia ghair akil. Maka maka khobar keduanya yang mana baik hadain ya keduanya. Apa itu keduanya? Keduanya ini yang pertama adalah jamak muannats salim yang mana dia ghair akil dan yang kedua adalah jamak taksir yang mana dia juga ghair akil. Maka ya juzu an yakuna jamak muannats wa yajuzu an yakuna mufradan muannatsan ya. Jadi khobar keduanya ini boleh jika ingin menggunakan jamak muannats salim atau menggunakan mufrad muannats. Boleh. Ya, seperti ada di contoh ya al-qusuru aliyatun atau al-qusuru aliyatun. Boleh memilih antara kedua khobar tersebut. Nah, kemudian al-qawaid al-khabaru yutabiqul mubtada fil ifradi wat tathniyah wal jama' wat tadhkiri wat ta'nits ya. Jadi khabar itu selalu mencocokkan dirinya untuk mubtada ya, baik itu fil ifrad ya dalam hal kemufradan, wat tathniyah ataupun pemutanahan ataupun jamak ya, dan juga mencocokkan ya dengan mubtada baik itu dalam hal tadkir yaitu mudzakkar, wa ta'nits dan juga muannats. Idza kana al-mubtada jam'an li ghairi akil, jika sebuah mubtada itu dia termasuk jamak ghairi akil yang tidak berakal, ya juzul ikhbar, maka boleh diberikan sebuah khabar ya anhu bil jamak wa bil mufrad al muannats. Boleh ya khabarnya itu boleh dari jamak muannats ataupun mufrad muannats. Jamak muannats berarti contohnya aliyatun, mufrad muannats contohnya aliyatun, hanya menggunakan ta marbutoh saja. Ya, gitu ya. Alhamdulillah sudah selesai untuk judul yang pertama. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kalau misalnya belum paham bisa diulang-ulang ya penjelasannya ya. Baiklah, syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.